Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi perkembangan bahasa. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya, Adinia Putri Fadilah, Fida Setiasi, Habib Sukmawijaya, Muhtadi, Sulistiani, dan pemandu Arif. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh rekan saya. 1. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi lisan, tulisan, maupun menggunakan tanda-tanda dan isyarat. Sejak seorang bayi mulai berkomunikasi dengan orang lain, sejak itu pula bahasa diperkenalkan. Sejalan dengan perkembangan hubungan sosial, maka perkembangan bahasa seorang bayi atau anak-anak dimulai dengan meraba suara atau berbunyi tanpa arti dan diikuti dengan bahasa satu suku kata, dua suku kata, menyusun kalimat sederhana dan seterusnya. Melakukan sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang kompleks sesuai dengan tingkat perilaku sosial. 2. Karakteristik perkembangan remaja. Perkembangan bahasa remaja. Perkembangan bahasa remaja dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini berarti proses pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan dengan masyarakat sekitar akan memberi ciri khusus dalam perilaku berbahasa bersamaan dengan kehidupannya di dalam masyarakat luas. Anak remaja mengikuti proses di sekolah. Sebagaimana diketahui, di lembaga pendidikan diberikan rangsangan yang terarah sesuai dengan kaedah-kaedah yang benar. Proses pendidikan bukan memperluas dan memperdalam cakrawala ilmu pengetahuan semesta, tetapi juga secara berencana merekayasa perkembangan sistem budaya, termasuk perilaku berbahasa. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Berbahasa terkait erat dengan kondisi pergaulan. Oleh sebab itu, perkembangannya dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Itu adalah umur anak, kondisi lingkungan, kecerdasan anak, status sosial ekonomi keluarga, kondisi fisik. Pengaruh kemampuan bahasa terhadap kemampuan berpikir. Bersosialisasi berarti melakukan konteks dengan yang lain. Seseorang menyampaikan ide dan gagasannya dengan berbahasa dan menangkap ide dan gagasan orang lain melalui bahasa. Menyampaikan dan mengambil makna ide dan gagasan itu merupakan proses berpikir yang abstrak. Ketidaktepatan menangkap arti bahasa akan berakibat ketidaktepatan dan kekaburan persepsi dan diperolehnya. Akibat lebih lanjut adalah bahwa hasil proses berpikir menjadi tidak tepat benar. Ketidakpastian hasil pemrosesan pikir ini diakibatkan dan kekurangan kemampuan dalam berbahasa. 5. Perbedaan individual dalam berpikir dan perkembangan bahasa. Anak dilahirkan ke dunia telah memiliki kapasitas berbahasa. Akan tetapi, seperti dalam bidang lain, faktor lingkungan akan mengambil peranan yang cukup menonjol, mempengaruhi perkembangan bahasa anak tersebut. Mereka belajar makna kata dan bahasa sesuai dengan apa yang mereka dengar, lihat, dan mereka hayati dalam hidupnya sehari-hari. Perkembangan bahasa anak terbentuk oleh lingkungan yang berbeda-beda. 6. Perkembangan bahasa. 1. Kalimat 1 kata di umur 1 tahun sampai dengan 1 tahun 6 bulan. 2. Masa memberi satu nama di umur 1,5 tahun sampai dengan 2 tahun. 3. Masa kalimat tunggal di umur 2 tahun sampai dengan setengah tahun. 4. Masa kalimat majemuk di umur 2 tahun, 6 bulan, dan seterusnya. 7.
Tahap perkembangan bahasa anak. 1. Perkembangan bahasa anak usia bayi. Ucapan bayi pertama kali terjadi pada usia 10-6 bulan. Ada juga bayi yang membutuhkan waktu lebih lama dari itu. Sebelum mengucapkan kata-kata, mereka membuat celotehan atau ocehan dengan ucapan ba, ma, pa, dan sebagainya. Hal ini terjadi pada anak usia sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. Celotehan ini ditentukan oleh kematangan biologis, bukan pengukuhan atau kemampuan mendengar. Kejadian ini pun terjadi pada anak tunarungu. Perkembangan bahasa usia sekolah. Yang pertama, usia 5 tahun, anak mengalami perkembangan pragmatik. Yang kedua, usia 6 tahun, anak mengalami perkembangan pragmatik. Yang ketiga, usia 7 tahun, anak mengalami perkembangan pragmatik dan semantik. Yang keempat, usia 8 tahun, anak mengalami perkembangan pragmatik. Yang kelima, usia 9 tahun, anak mengalami perkembangan pragmatik. 9. Upaya pengembangan kemampuan bahasa remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Pertama, anak perlu melakukan pengulangan atau menceritakan kembali pelajaran yang telah diberikan dengan kata dan bahasa yang disusun oleh murid-murid sendiri. Dengan cara ini, senantiasa guru dapat melakukan identifikasi tentang pola dan tingkat kemampuan bahasa murid-muridnya. Kedua, berdasarkan hasil identifikasi itu, guru melakukan pengembangan bahasa murid dan menambahkan perbendaharaan bahasa lingkungan yang telah dipilih secara tepat dan benar oleh guru. Cerita murid tentang isi pelajaran yang telah diperkaya itu diperluas untuk langkah-langkah selanjutnya, sehingga para murid mampu menyusun cerita lebih komprehensif tentang isi bacaan yang telah dipelajari dengan menggunakan pola bahasa mereka sendiri. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami memohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.